Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azadwinanda. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran tentang Al-Quran Hadis, dan kebetulan materi kita hari ini yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, ayat qauliyah. Dalam hal ini, keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dihamparkan di muka bumi dan alam semesta. Ayat kauniyah. Dalam hal ini, bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia. Namun hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam, dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yaitu orang-orang yang mau mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya, ulul albab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia. Ya, yang pertama kita akan mengkaji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yashaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ya. Selanjutnya kita akan membreakdown ayat Quran surat Asy-Syams 1 sampai 10 ini per ayat. Nah, ayat yang pertama yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaatnya itu bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan wadluhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan, itu maksudnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Selanjutnya ayat kedua, dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatadah mengatakan, yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan yang akan muncul. Lalu Ibnu Said berpendapat, bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Selanjutnya ayat ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Selanjutnya ayat keempat, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam, sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Selanjutnya ayat kelima, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna indah. Selanjutnya ayat ke-6, demi bumi serta penghamparannya. Demi bumi serta penghamparannya ini sehingga menjadi tempat makhluk hidup berpijak. Karena bumi terhampar luas, manusia dapat dengan mudah berpindah dari satu ke tempat lain. Selanjutnya ayat ke-7, dan
jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Selanjutnya ayat ke-8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni maksudnya yaitu Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya dan kefasikan serta keburukan. Lalu sumpah Allah di ayat selanjutnya, Quran surat Asy-Syam ayat 9 dan 10. Ayat 9 yang artinya, yang maksudnya itu sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Ayat 9 yang berbunyi qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Maksudnya makna asal kata zakka itu maksudnya bertambahnya kebaikan. Sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid Karomah. Selanjutnya yaitu ayat ke-10. Sumpah Allah pada ayat ke-10 Quran surat Asy-Syam. Sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Ada firman Allah yang berbunyi wa qad khaba man dassaha, yang artinya sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Maksud yakni mengotorinya itu dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan mungkin juga mempunyai pengertian dan merugilah orang-orang yang jiwanya dibuat kotor olehnya. Makna asal kata dassa adalah menutupi. Orang yang bermaksiat artinya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah dan hina, menghancurkan dan merusaknya dengan melakukan berbagai hal yang tercela, sehingga jiwanya pun menjadi jiwa yang rendah dan hina. Sehingga dengan hal itu jiwa tersebut berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian. Zaid bin Arqam berkata Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kepada kami dan kami pun mempelajarinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yash'a'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'a'in la yustajalaha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas dan juga ilmu yang tidak bermanfaat serta doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Ya, bab selanjutnya kita akan membedah isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190 yang bunyinya Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, maksudnya itu sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta tanpa ada contoh sebelumnya, dan di dalam pergantian malam dan siang serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu benar-benar terdapat bukti-bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Hanya Dia yang berhak disembah. Ya, maksudnya itu adalah pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surat Al-Imran ayat 190,
Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit, dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah ulul albab. Yang menurut Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Kemudian beliau bersabda, celakalah bagi orang-orang yang membacanya namun ia tidak mau merenungkannya. Maksudnya kita itu harus sadar bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita tidak melulu membaca Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga merenungkannya. Lalu hadis tentang kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab selanjutnya yang bunyinya An Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam Qul innallaha ma'a qadal haqqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati talibu ghadabi. Rawahul Bukhari. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Nah, maksudnya hadis itu yaitu hadis di atas itu menjelaskan bahwa rahmat Allah itu lebih dahulu dan ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya, diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan pengorbanan dari makhluknya, pada dasarnya Allah itu tetap sayang kepada makhluknya. Dia menciptakannya, memberi rezeki kepadanya dari sejak dalam kandungan, ketika penyusuan sampai dewasa, walaupun belum ada amal darinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.